Aman guys. Oke. Ya, mantap bosku, selamat sore. By the way, sebelum mulai video, buat teman-teman yang lagi menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya lancar, aman, bisa full terus sampai selesai nanti guys. Jadi video kali kita mau apa ya? Kan sekarang lagi zaman 2 tak guys, lagi rame 2 tak, lagi hype lagi. Sampai di Manado lagi rame, makanya harga motor-motor 2 tak lagi bagus-bagusnya. Meskipun sebenarnya Ninja sendiri dia nggak naik banyak sih. Kemarin teman ada yang dapat 2014 kalau nggak salah, kondisi masih ya lumayan bagus, lumayan sangat bagus. Dapatnya 16,5 atau 17 juta. Tapi untuk harga VCR yang dulunya sudah diobrol sampai 3 juta, 4 juta, sekarang tidak ada lagi. Jadi di video kali ini kita mau bahas apa ya, tips buat teman-teman yang mau beli Ninja. Apalagi ya, kebetulan saya Ninja RR. Memang saya bukan mekanik atau apa sih, tapi ya lumayan tahu mengenai kondisi Ninja RR. Oke, kita ke atas dulu. Jadi sebenarnya kemarin kita buat video, tapi ternyata videonya kita pakai mic baru guys, jadi suaranya mic-nya terlalu sensitif, banyak noise. Ya mudah-mudahan di video kali ini noise-nya agak kurang, makanya speedingnya dikurangi. By the way, mungkin kalau teman-teman yang baru mau beli motor, pada umumnya sama sih. Kalau mau beli motor, yang diperiksa pertama itu bagian luar, kan yang paling kelihatan bagian luar tuh. Aduh, becek guys. Yang paling kelihatan paling kelihatan bagian luar. Kalau bagian luar ya rata-rata orang sudah tahu lah. Bagian bodi, apalagi kelengkapan. Ya, kelengkapan steers, speedometer, terus spion dan lain-lain. Dan rata-rata biasanya Ninja RR itu ganti footstep. Harus ditanya guys, kalau barang-barang standar masih ada, lebih bagus. Ya tergantung kalian dapat harga berapa juga sih. Kalau kondisi motor ini dia rata-rata masih barang standarnya ada di rumah semua. Terus kaliper belakang depan masih standar. Tempat pijakan belakang dicabut ada di rumah. Jadi kalau teman-teman mau cari Ninja, bagusnya ditanya barang-barang standar ada semua enggak, karena agak lumayan juga harga-harga barang Ninja. Apalagi speedometer 1 jutaan dia guys. Mungkin kalau dapat copotan atau cabutan enggak mahal-mahal sekali ya, mungkin 200-300 ribu. Tapi kalau mau beli baru barang Kawasaki original, kemarin juga kita beli ini motor, speedometer sama RPM rusak. Kalau RPM waktu itu sih cuma ganti labrang waktu itu 35.000 beli di dealer. Terus waktu itu gear nanas buat speedometer yang di bawah sini guys. Dia kan waktu itu labrangnya udah putus. Terus gear nanas ternyata udah enggak bagus juga. Kita pas mau ganti tanya dealer, harganya 500 juta. 425.000 kalau nggak salah di Manado, dealer Manado waktu itu. Tapi barangnya juga nggak ada. Dan waktu itu orang dealer bilang nggak tahu mau masuk kapan. Itu yang bagian minor sih, bagian apa ya. Mungkin kalau barangnya ada, sehari perbaiki selesai. Kalau barangnya ada. Tapi kalau yang buat teman-teman yang baru mau beli Ninja itu, yang patut diperhatikan salah satu, ini lebih spesial ke Ninja ya tipsnya. Dan buat teman-teman yang merasa sudah pro ya lewati aja ini video, skip aja, karena kalian atau ada tambahan dari kalian guys. By the way harus dilihat juga karena ini biasanya sering diganti. Bukan cuma Ninja sih, sama motor-motor lain juga. Kalau udah enggak bagus biasanya diganti ini.
Nah itu juga agak lumayan perbedaan harga ori dan KW guys. Nah terus yang harus diperhatikan itu ini salah satu temperatur. Karena kalau mau perbaiki ini setahu saya agak lumayan harganya guys. Karena ini juga temperatur sama fuel sekalian. Nah fuel saya udah mau habis. Nah terus yang bisa dilihat juga ini di bagian kaki penyangga fairing. Kalau rada-rada udah kurang presisi atau biasanya kelihatan sih kalau ada bengkok terus dikembalikan itu biasanya kelihatan kasat mata, biasanya udah nggak presisi, udah nggak bagus lagi. Hati-hati, bisa jadi udah pernah crash parah guys motornya. Terus dicek juga batang sok depan masih lurus atau sudah bengkok. Nah salah satu yang krusial di Ninja itu blok untuk tipe Super Kips hampir sama semua guys, tapi ada kode-kodenya. Untuk yang Ninja RR New ini kode 1855. Kalau untuk blok Ninja Old itu 1857 kalau nggak salah, atau berapa nanti kita koreksi kalau salah. Nah itu salah satu spesial untuk Ninja Old juga, karena dia katanya sih itu masih part-part masih import dari Thailand kalau nggak salah. Memang ada sedikit perbedaan di bagian-bagian lubang-lubang di dalam, lubang transfer dan lain-lain. Makanya itu yang spesial dari Ninja yang masih build up guys. Jangan sampai udah nggak ada. Dan ini HSIS juga sering dicabut, diganti, ditutup. Dia gunanya ini sebenarnya dia untuk ada Ninja guys. Pokoknya intinya supaya asap motor itu lebih sedikit. Intinya begitu. Jadi biasanya sebenarnya ditutup juga nggak masalah sih. Diganti penutupnya langsung ditutup. Sebenarnya nggak masalah, tapi motor lebih berasap dan lebih lebih nyaring bunyinya memang. Tapi lebih baik kalau pas beli ininya ada. Dan terus dicek lagi pompa olinya masih ready, masih work atau enggak. Karena ya 2 tak itu nggak bisa lepas dari pompa oli guys. Jadi untuk Ninja ini oli samping di belakang sini dan belum dicampur langsung ke dalam tangki. Kalau masalah laher, kampas yang begitu-begitu kayaknya masuk bengkel sehari kelar guys. Tapi untuk masalah blok kan parah. Kalau bicara masalah blok juga guys agak susah sih, karena kalian harus punya telinga yang peka. Mau dengar ring seher itu udah oblak atau belum, ring seher sama seher. Ribut. Kalau di motor saya ini sih udah agak sedikit bunyinya. Memang mesin 2 tak itu lebih kasar daripada mesin 4 tak. Memang mesin 2 tak itu lebih kasar dari mesin 4 tak guys. Tapi ya kasarnya juga ada batasnya. Macam kesabaran saya ada batasnya. Blok Ninja itu dia menggunakan teknologi electrofusion atau apa namanya. Intinya dinding linearnya dilapisi suatu teknologi apalah dari Kawasaki yang sebenarnya blok Ninja itu tidak bisa diporting sama sekali. Jadi kalau baret entah itu ganti blok atau di bearing lagi. Jadi bearing lamanya itu dilepas berarti ganti baru. Tapi kalau yang baru itu kan nggak salah bahannya besi kalau nggak salah. Dan tidak akan sebagus original. Dari pengalaman mekanik-mekanik di YouTube dan mekanik-mekanik senior di sini sih sering nge-gym istilahnya kalau pakai boringan. Jadi tidak tahan panas lah istilahnya kalau blok yang udah boringan. Dan ya mujur-mujuran kalau bisa dapat mekanik yang bisa membuat lubang-lubangnya presisi di dalam guys, begitu. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau yang lain-lain ya kalian mungkin bisa lihat sendiri sih. Maksudnya nggak terlalu inilah. Kalau macam cuma lahar oblak atau rem ndak pakem, sekali test ride pasti kalian udah tahu. Tapi untuk bagian mesin begitu memang agak susah sih kalau ngecek.
karena harus bongkar blok mesin, agak ribet juga, tapi sebenarnya ada cara yang simple. Itu bisa buka karena lubang exhaust blok Ninja kan lumayan besar, sebenarnya bisa diintip dari situ sih bloknya udah baret atau belum, karena harga blok Ninja lumayan mahal guys. Ada sama minum kopi dulu guys. Kopi Ko 78 guys. Kopi dingin nikmat, bikin melek pastinya bosku. Buat teman-teman yang baru buka puasa, kayaknya cocok minum kopi Ko 78 supaya konsentrasi jadi on lagi, ngantuk hilang guys. Kopi Ko 78. Ya kurang lebih begitu guys. Sebenarnya intinya kita saranin sih cari tahu memang informasi ya paling enak sih kalau ada teman mekanik supaya dia bisa lihat langsung kondisi Ninjanya gimana, karena kalau meraba-raba agak susah juga, karena kalau sampai kecolongan guys lu keluar duitnya lagi. Udah bisa dapat yang lebih bagus ya, ternyata dapatnya yang lebih banyak keluar ongkos. Oke guys, sekarang saya sudah di rumah. Ya kurang lebih demikian tips-tips buat yang baru mau beli Ninja. Dan ini juga sering hilang guys. Tips juga ini sering hilang guys. Sama box filter, karena box filter sering dicabut, dicopot. Baiknya kalian tanya masih ada apa enggak. Ya bisa jadi bahan pertimbangan untuk mengurangi harga motor lah. Nah ini motor kita beli dari tahun 2017 kalau nggak salah guys. Sampai sekarang belum ada kendala sih. Cuman kemarin ring share udah mulai ribut, yang kita nggak tahu juga ternyata di sebelah sini dia ada keran bensin, dan ternyata di bawah sini sering kotor, makanya nyumbat dan bensin jadi irit sekali. Itu bahaya buat blok guys. Bentar guys, saya minum kopi dulu. Jadi kemarin karena tersumbat di bagian keran, jadi di karbu sampai habis-habis bensin guys. Itu kalau mekanik biasanya tahu sih, kalau setelan mesin terlalu kering itu bahaya buat blok sama share, apalagi 2 tak. Makanya ini simple yang bahaya banget kalau sampai terlewat guys, karena dia kalau mau dibersihin cuma buka yang di bawah sini terus dibuang kotornya. Simple sekali sebenarnya, cuman dalam jangka panjang itu bahaya buat mesin. Ya puji Tuhan sampai sekarang enggak ada kendala lain sih. Yang lain masih work bagus dan masih belum dijual. Masih mau disimpan, belum dijual. Thanks guys for watching, see you in the next video.